Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai acara majelis kita pada malam hari ini, marilah kita untuk sejenak menenangkan hati kita agar hati kita bisa selalu terpaut rasa cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat atas Nabi yaitu Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat boleh kita sama-sama diikuti ya untuk bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin بالقلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Boleh diikuti sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oke, mari teman-teman sekalian kita buka surat Al-Baqarah ya ayat 284 yang paling akhir dari surat Al-Baqarah 284 lillahi ma fis sama sampai 286. Sudah ketemu teman-teman sekalian? Mari kita baca sama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Tegar Riyadi ya. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan keberkahan serta limpahan rahmat dari mengikuti kajian pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai sesi selanjutnya ya, saya ingin bercerita nih teman-teman. Jadi saya itu kemarin habis melakukan sebuah riset ya di daerah Oku Timur ya. Dan hasilnya ya cukup memprihatinkan di wilayah Oku Timur, di wilayah salah satu wilayah di Sumatera Selatan itu tingkat jamaah dalam melaksanakan sholat berjamaah itu sangat rendah. Dan itulah yang membuat kami berkolaborasi dengan beberapa dai dan pendakwah di sini untuk mencoba mengkomparasikan ya bagaimana antara jamaah yang ada di Oku Timur dan juga di Palembang ini memiliki kemiripan seperti itu ya. Jadi ada salah satu perihal yang pernah terbesit dalam pikiran saya, kenapa umat Islam saat ini tidak mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya yaitu mohon maaf, yaitu kurangnya para jamaah untuk melaksanakan sholat di masjid. Dan hal itu bukan kita sadari saat ini juga. Pada masa lalu kita ingat sultan-sultan Islam
Masih ingat teman-teman Sultan Turki Ottoman Utsmani, salah satu pembebas kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam salah satu bukunya itu beliau menceritakan bahwa dasar terbentuknya suatu peradaban dan perkembangan Islam yaitu minat masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid. Dan hingga saat ini rekor untuk melaksanakan sholat berjamaah itu masih dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan 5 km per jamaah. Insyaallah, jamaah itu 5 km ya. Kalau sekarang kira-kira berapa saf ini masjid di Palembang di Oku Timur ya? Insyaallah. Itulah yang menandakan bangkitnya umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Reno Anugrah Pratama dengan tema bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam Allah jadikan sebagai ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salamnya perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan yang sedang berada di jalan Allah, apa kabarnya malam ini? Sehat? Sehat kalau apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang membahagiakan kita, malam yang menjadi saksi bahwa kita bersama di jalan kebaikan dan di jalan dakwah. Dan mudah-mudahan kita semua yang datang malam ini di sini di antara orang-orang yang dipilihkan oleh Allah yang akan mendapat naungan di sisi Allah di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah para pemuda yang hatinya rindu kepada masjid, para pemuda yang berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita pada Allah bisa datang lagi di majelis Satu Cinta dan juga berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan hari ini wahai para pemuda, wahai para pemudi, generasi pewaris negeri, ayah dan ibu meridhoi, rakyat dan umat sudah menanti, berani hadapi rintangan,
tak lari terima tantangan, tangan demi kebaikan berpantangan dari keburukan. Ayo bangkit bergandeng tangan, gerakkan tangan jemput keberkahan, ulurkan tangan tebar kebermanfaatan, tak cuci tangan dari kesalahan. Ridha Allah jadi tujuan, Rasulullah jadi teladan, Al-Quran jadi pedoman, surga Firdaus jadi kerinduan. Takbir. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita bersama di dalam dakwah jangan pernah rapuh, teman-teman. Jangan pernah apa? Rapuh. Kenapa? Kalau kita rapuh ya, maka bersamalah di jalan dakwah dengan saling menguatkan. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengarkan tadi Kang Abiu membahas sedikit bagaimana kerapuhan yang beliau temukan di salah satu daerah di Sumsel, bahwa rapuh itu sebab karena kita masih banyak jauh daripada masjid. Maka kenapa anak muda biar enggak mudah galau ya, enggak mudah letoy, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Dari mana teman-teman? Dari masjid. Kenapa? Karena masjid ini basisnya kaum muslimin. Dari masjid umat bangkit, dari masjid peradaban dimulai, dari masjid semua yang gak mungkin menjadi mungkin. Dari masjid sesuatu yang tadi kelihatan mustahil akan bisa menjadi mustajab dengan izin dan pertolongan Allah. Dari masjid semua bisa kita mulai. Maka masjid mengasuh anak-anak muda, masjid memberikan cahaya kebaikan bagi anak-anak muda, bahwa masjid adalah tempat kumpul kita bersama yang membuat hidup kita asyik di dunia dan juga nanti akan asyik di surga. Teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang dua nikmat yang sering terlupakan. Nah, Masya Allah ya. Apa saja sih dua nikmat yang sering terlupakan? Wabil khusus kita anak muda mungkin kita bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu ya. Jadi ini bermula dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya ini menjadi penyambung, pembukaan tadi sudah dibaca dengan ayat populer yang sering kita baca waktu dulu kita balik sekolah ya. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Jadi kita ini kawan-kawan, sobat-sobat, kance-kance, dulur-dulur, kita nih pacak jadi wong rugi dalam hidup. Wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa orang yang rugi? Siapa yang orang yang rugi? Kalau dia tidak mengamalkan 4 hal dalam surat Al-Asr ini, rentan dia akan menjadi orang yang rugi ya. Maka oleh karena itu brother, sister ya, kawan-kawan yang dicintai oleh Allah, supaya hidup kita tidak rugi, supaya hidup kita enggak menyesal, umur kita enggak gitu-gitu aja, umur kita enggak habis dengan percuma, kita harus lakukan 4 hal yang dulu sudah kita hafal bolak-balik. Baca surat Al-Asr, sering baca sebelum balik sekolah. Benar enggak? Hafal kalau benar enggak? Jadi surat ini Masya Allah, ternyata kalau kita dalami kawan-kawan, surat ini akan membuat hidup kita tidak akan pernah menjadi orang yang rugi. Wal asr, demi masa, illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau kita nak belajar rumus hidup supaya kita tidak rugi kawan-kawan, kita akan coba menggali surat yang penuh dengan
ilmu malam ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali siapa orang yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada 4 hal teman-teman yang bisa membuat hidup kita enggak rugi, ya, tidak rugi. Apa saja 4 hal itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, orang yang tidak rugi itu illalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, kalau kita hidupnya tidak mau rugi, kita harus lakukan yang pertama. Jadi orang yang beriman. Pertanyaannya, orang yang beriman itu seperti apa? Orang yang beriman itu seperti apa? Maka kita akan sama-sama buka surat lanjutannya. Kita buka dulu surat Al-Anfal. Coba kita silakan dibuka teman-teman ya. Punya aplikasi Quran kan? Ya. Silakan kita buka surat Al-Anfal. Ya. Ayat berapa? Ayat kedua. Ini deskripsi di ayat ini. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Silakan sama datang kawan-kawan. Kita akan sama-sama ya, sekali lagi Ustadz ulangi dikit karena ada teman kita yang baru hadir. Teman-teman, tema kita malam ini adalah 2 nikmat yang sering terlupakan. Nanti kita bahas 2 nikmatnya, tapi sekarang kita bahas dulu pondasi awalnya bahwa supaya hidup kita enggak rugi. Surat Al-Asr. Jadi kalau kita enggak mau rugi ada 4 hal yang harus kita lakukan. Berapa? 4 hal. Yang pertama apa? Illalladzina amanu. Jadi orang beriman itu apa? Ciri-ciri orang beriman itu ada di surat Al-Anfal. Ayat yang kedua, ketiga, keempat lah ya. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa saja ciri orang beriman? Kan supaya hidup kita tidak rugi, kita yang pertama harus jadi orang beriman, brother sister. Maka pertanyaannya, gimana karakter orang beriman itu, apa ciri yang melekat padanya? 1, orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Nah bro, coba kita ucapkan asma Allah, letakkan tangan di dada kita, brother sister. Kita rasakan di hati kita, misal kita panggil asma Allah, Allahu Akbar. Coba letakkan di sini seperti ini, Allahu Akbar. Atau ketika kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saat azan bersahutan dari masjid ke masjid, ada tidak getaran Allah itu di hati kita? Kalau ada berarti kita orang beriman. Kalau enggak ada, kita masih main HP, kita masih ngobrol, kita masih asik bisnis, kita masih asik gawean lain. Mungkin bisa jadi iman kita lagi turun. Atau jangan-jangan bro,
iman kita lagi bermasalah. Sehingga apa? Sehingga tidak merasakan getaran Allah itu ada di hati kita. Padahal orang beriman ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Orang beriman disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Maka tanyakan pada diri kita, ya Allah, gimana kabar hatiku ya Allah? Bagaimana kabar hatiku ya Allah? Aku yang datang ke majelis ilmu, yang sering ke masjid ya Allah. Kenapa ya Rabb hatiku tak begitu besar getarannya saat kumandang azan datang? Aku masih sibuk tertipu dengan dunia. Jangan-jangan hatiku sedang bermasalah. Maka tanyakan pada dirimu, diri kita sahabat. Adakah getaran cinta kita kepada Allah? Allah, 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 la ilaha illallah. Itu yang pertama. Orang beriman disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri orang beriman, bro, sister. Jadi jangan sampai kita nggak baca itu bahasa mana ya? Jangan sampai kita tidak tahu gitu ya. Kita rajin ngaji tapi kita nggak tahu ciri orang beriman. Maka ciri orang beriman yang kedua adalah ketika ya dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah imannya. Bertambah imannya. Yang pertama tadi orang beriman itu apa? Disebut nama Allah gemetar hatinya. Yang kedua dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kedua ini orang yang dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya ini artinya apa? Orang yang tahu Quran dipraktekin. Nah gitulah sederhananya ya. Tahu ayat tentang Al-Quran, dikit baca ayat, oh maknanya gini, praktek dalam hidup. Zaman sekarang kan mohon maaf, banyak orang banyak hafalan, tidak semua dipraktekin. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Coba antum yang sudah hafal juz 30, sudah hafal surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Humazah, Al-Fil, apalagi surat yang antum hafal. Pertanyaan saya, kita yang sudah hafal surah-surah pendek, apakah sudah dipraktikkan atau belum? Sudah dipraktikkan belum semuanya? Apalagi yang hafal Quran. Ya tapi semuanya belum tentu ya. Yang hafal Quran banyak juga yang mempraktekin. Tapi nanti kalau kita tahu ayat Quran tapi kita nggak amalin, itu nanti kita ngentaknya surat Al-Jumu'ah ayat 5. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat 5. Boleh kita buka dulu surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Mana? Surat Al-Jumu'ah ada yang tahu surat ke berapa Al-Jumu'ah? Surat ke 62. Silakan teman-teman dibuka. Surat ke 62 ayat 5. Kalau ada orang hafal Quran, tahu ayat Quran, hafal surah-surah pendek, tapi dia nggak praktekin, dia nanti terkena singgungan Al-Jumu'ah ayat 5. Udah ketemu teman-teman? Al-Jumu'ah ayat 5 boleh? Siapa yang sudah ketemu? Boleh dibacain, kasihkan mic-nya. Ya, artinya aja. Ya, Al-Jumu'ah ayat 5. Silakan. Siapa yang udah ketemu? Ya, yang Ikhwan. Oke. Ya, Bang. Bang siapa Bang? Ya. Bang Amar. Bang Amar ya? Ya, bacain Bang. Artinya aja Bang. Ayat 5 Ustaz. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi diumpamakan seperti apa Bang? Kalau orang yang tadi Keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Itu perumpamaan orang yang mendustakan ayat Allah bro. Kita nih pernah gak dustakan ayat Allah? Contoh, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat. Habis ngaji al-humazah masih ngomongin kawan, masih ngomongin wong, nonton berita gosip. Ada gak orang yang kayak gitu?
Padahal ngaji nggak dia Al-Humazah? Ngaji nggak Al-Humazah? Pernah baca Al-Humazah? Pernah nggak dustain Al-Humazah? Pernah mendustakan Al-Humazah? Pernah ngomongin orang? Berarti pernah mendustakan surat Al-Humazah. Itu baru surat Al-Humazah. Gimana nanti kalau kita ngaji surat An-Nas? Qul a'udzu birabb malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Tapi pernah nggak kita takut dengan hantu? Pernah nggak takut dengan hantu dulu? Pernah ya? Pernah balik ngaji berlari misalnya ya? Awas ada hantu, awas. Oh ada batang besar misalnya berlari. Pernah yang berlari cak itu? Siapa yang pernah berlari dulu? Nah istighfar. Padahal dulu surat Anas sudah hafal belum? Sudah hafal belum surat Anas? Sudah hafal, bolak-balik. Sambil mejam ke mata hafal ya. Nah masih nonton film di bioskop, film di YouTube, film hantu misalnya masih takut. Nah ini contoh. Mohon maaf gitu nih kan di Palembang kemarin sempat naik juga ya film hantu misalnya kan. Boleh nggak orang beriman nonton film hantu? Pertanyaan saya. Boleh nggak orang beriman nonton film hantu ke bioskop? Boleh nggak? Nah kalau antum sudah baca surah An-Nas ya pasti antum nggak kepengen nonton film hantu di bioskop. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Pertanyaan saya, orang bikin film hantu inspirasinya siapa? Iblis, setan. Kamu datang ke sana, boleh nggak? Boleh nggak bro? Maka oleh karena itu ini terjawab kalau. Makanya orang kalau dekat sama Quran pasti makin cerdas. Pasti makin tahu, betul gak? Kenapa? Sekedar nonton film hantu tanya Quran, boleh gak nonton film hantu? Boleh gak? Surat apa? Ngentakkannya. Surat An-Nas, udah hafal belum? Lebolak balik. Min syarril alladhi yuwas minal jinnati. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Lah tahu film hantu inspirasinya juga setan. Nakuti wong, bebohong, sampai mohon maaf. Apa the secret ya satanisme itu? Apa film-film hantu itu ya? Yang bisa kita amati, ya hantu itu biasanya apa? Hasil pembunuhan. Misalnya apa lagi? Suster ngesot misalnya kan? Apa lagi itu? Hasil nauzubillah ya, penikaman, pemerkosaan, film-film hantu itu benar enggak? Yang terbaru kemarin di bioskop. Tahu? Hasil kejahatan zalimi orang. Pertanyaan saya, benar enggak ajaran Islam itu ngantu? Benar enggak? Ajaran siapa berarti? Ajaran sesat. Kamu tonton. Tepuk dulu jidat, bilang istighfar. Astagfirullah. Nak film apa lah, nak basuh Palembang, basuh apa kalau ada iblis setan. Pokoknya nak film daerah Sumsel, nak film daerah luar Sumsel, nak film Jakarta, film Bandung, pokoknya kalau seputar hantu katakan no. Katakan apa? No. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wanas. Maka tepuk-tepuk teman sebelah kanan, bilang dulu sama teman kanan, bro, sister, tobat. Ya, karena caknya kita ini pernah kalau ya lah. Maka oleh karena itu sama-sama kita berdoa dengan Allah berlindung minal jinnati wanas. Tahu jangan dekati setan, dekati setan. Maka oleh karena itu ya, balik lagi. Ya sambungannya tadi bagaimana kita perumpamaan orang yang tahu petunjuk Allah jangan didustakan, gitu aja lah sederhananya. Artinya
Makanya apa yang kita tahu segera pelajari. Gimana mempelajarinya? Yo akulah hafal misalnya Al-Falaq. Ayo baca dulu arti Al-Falaq nih apa artinya. Oh gitu nih berarti harus berlindung dari penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kita nih berlindung pada orang yang dengki. Kita nih harus berlindung loh bro. Dari orang yang dengki hidup ini ya. Hati-hati loh. Bahkan kata ulama ya. Ada penyakit ya. Yang dijelaskan Imam Hasan Al-Basri ya kalau nggak salah ya. Bahwa sekalipun di hati orang beriman itu penyakit iri dengki itu bisa menjangkiti loh. Ya, benar nggak? Ada kawan umroh iri dengki, ada kawan beli motor, awak sama-sama beriman iri dengki. Benar nggak kira-kira? Maka hati-hati, maka kita berlindung dari sifat iri dan dengki ya dari orang lain juga, apalagi dari diri kita. Semoga sifat itu Allah hindarkan ya. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Balik lagi masih ke ciri orang beriman ya tadi ya. Surat apa? Al-Anfal. Apa yang pertama ciri orang beriman? Disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Wah mantap. Berapa SKS kita malam ini ya. Terus yang ketiga, apa lagi ciri orang beriman? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Masih surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 tadi. Ciri orang beriman itu tawakal. Nah, berpasrahnya kepada Allah. Jadi kita ini tidak pernah bergantung sama manusia. Jangan bergantung pada manusia. Bergantung kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kamu menggantungkan pada orang tua, kamu siap-siap kecewa. Kamu bergantung pada orang terkenal, siap-siap dikecewain. Bergantung pada orang kaya, siap-siap dikecewain. Bergantung pada pemegang kebijakan, siap-siap dikecewain. Berharap pada manusia, siap-siap kena kecewa. Kasihan delo ya. Maka orang beriman bertawakal. Tawakalnya kemana? Ke Allah. La ilaha Allah. Terus lanjut. Apalagi ciri orang beriman? Ayat ketiga Al-Anfal. Alladzina yuqimu nas-shalah. Buka Qurannya bro. Buka. Ya. Alladzina yuqimu nas-shalah. Ciri orang beriman itu apa? Melaksanakan sholat. Antum sudah sholat belum? Masih semangat sholat enggak? Ya, kalau udah semangat lagi kita sholat ke ya malam ini. Jadi kalau masih semangat sholat. Nak datang sendiri apa dijemput? Sendiri. Kalau dijemput pakai keranda ya enggak? Makanya sering saya di pengajian. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah hadirin. Masih semangat sholat? Semangat. Mau berangkat sendiri ke masjid apa dijemput? Berangkat sendiri San. Oh kirain nak dijemput ya nak? Meledak semangat lagi kita jemput. Panggil lagi gaya bilang pengurus masjid siapkan keranda kita gotong yang dari rumah yang tidak ke masjid-masjid. Supaya apa? Supaya datang ke masjid ya. Nah, jadi mau berangkat sendiri apa dijemput? Berangkat sendiri apa dijemput? Berangkat sendiri atau dijemput ke masjid? Sendiri. Takbir. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ciri orang yang beriman itu apa? Menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang kalau beriman tidak kena kalau dia tuh jarang nginfak, jarang ngeluarkan duit. Jangan cuma doa fulus ya Allah fulus. Tapi nggak pernah ngeluarin fulus di jalan Allah. Cuman di jalan-jalan keluar terus. CK beli ini main futsal CK misalnya ya. Jalan-jalan touring CK ya. Naik gunung CK. Kapan di jalan Allah? Dak kalah CK. Nah ini hati-hati. Berarti kita ini belum masuk karakter orang beriman. Kalau orang beriman harus mengeluarkan fulus di jalan. Nah teman-teman, kenapa orang beriman itu dia infak? Ya, bukan sekedar sedekah, karena sedekah itu tidak mesti harta. Kalau infak harus harta. Kemana saja infak? Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin
wal yatama wal masakin wa banis sabil. Infak mengeluarkan harta itu ternyata nggak selalu di masjid. Kemana saja? Ke wabil walidaini, ke orang tua. Maka teman-teman dengan orang tua juga ngasih fulus. Ngasih apa? Money ya. Nah teman-teman yang masih jomblo ini ya, jangan sampai sering nraktir anak gadis orang misalnya kan. Tapi mohon maaf ya. Tapi emak dewe tidak di traktir misalnya ya. Habis baterai ya Ustaz? Oh penonton. Oi penonton. Diam bah habis baterai ente nih. Maka oleh karena itu sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tenang, Masjid Baitur Rahman ini kameranya banyak ya lah. Kapan mati yang di sini yang pucuk itu bergerak ya. Nah, maka hidup antum jangan kalah sama kamera. Kamera apa ya, lincah di jalan Allah. Apa teman-teman? Lincah di jalan Allah. Mati 1 tumbuh 1000. Wow, takbir. Maka kalau antum kalau baru ditinggalkan satu akhwat, satu ikhwan menikah dengan orang lain, pantang putus asa. Setuju? Mudah-mudahan tema pekan depan lika-liku jomblo yang gak laku-laku ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tema itu. Kalau sempat pekan depan, kalau belum nanti pekan selanjutnya ya lah. Yang penting antum datang ke sini niat lillahi ta'ala ya. Baik, teman-teman semua yang dicintai oleh Allah. Lanjut. Lanjut enggak ini? Jadi berapa ciri wong beriman tadi, Bro? Lelimo ya. Coba ulangi dulu. Jangan sampai kita nih banyak masuk ternyata keluarga lo ya. Apa? Mbak? Apa, Mbak? 1 ciri wong beriman disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Yang ketiga, bertawakal. Keempat, yang kelima, infak. Kemana saja infak itu? Ke orang tua. Kemudian wal akrobin, saudara, kerabat, adik kandung, kakak kandung, mamang, bibi itu dikasih juga ya. Kemudian kemana lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Antum sering nggak ngasih anak yatim? Sering ya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin ya. Misalnya di lampu merah kasih ya. Ada orang minta kasih ya. Kemudian apalagi wabanis sabil, orang-orang yang berada di jalan Allah di fisabilillah ya. Masjid, rumah singgah, apalagi tempat-tempat orang yang butuh ya itu dikasih ya. Musafir, kalau ada orang musafir ya, jangan sibuk bertanya kamu dari mana, kalau nyecai kami kau nih pembohong. Nah kan kalau ada ya datang ke masjid uang minta duit, kita tidak usah pusing-pusing, betul? Nak nanya dia kau nih pembohong apa tidak usah lah pening-pening pala ya dah. Yang penting kalau ada duit kasih, 5.000 jadilah, 2.000 jadilah. Kalau tidak baca doa ke baik ya dah. Betul? Ini banyak orang prasangka buruk. Ledak bantu prasangka buruk polo. Landu kau ni penipu kau ni dari mana nian? Cak kau ni pemohong. Nah ini hati-hati pengurus masjid, jangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk bukan karakter orang beriman. Orang beriman karakternya berhusnuzon, berprasangka baik. Siapapun kamu saudaraku. Apa teman-teman? Siapapun kamu saudaraku. Sama-sama sekali lagi. Siapapun kamu saudaraku. Nah, tepuk tangan orang sebelahnya bilang, siapapun kamu saudaraku. Sekali lagi. Siapapun kamu saudaraku. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru pertama karakter supaya kita enggak rugi. Hidup kita harus jadi orang beriman. Sama-sama. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat. Jadi kalau kita enggak mau hidup ini rugi, yang pertama jadilah orang beriman, yang kedua gemar berbuat amal soleh, gemar berbuat baik. Jadi kita kalau nak hidup tak rugi harus dikit-dikit berbuat baik. Bukan kebaikannya dikit tapi dikit-dikit berbuat baik. Bukan kebaikan dikit tapi dikit-dikit berbuat baik. Nolong kawan ya ada, minjemi kawan ya ada, mijiti kawan. Kelihatan kawan kita capek nian pijiti ya ada. Kelihatan kawan kita saronian ajak makan ya ada. Jangan cuma lihat kawan
kelaparan, dak diajak makan, cuma didoakan dah sembuh laparnya. Kawan, cak lesunian, ternyata belum makan siang, ajak makan somai di depan. Ajak makan pempek siko jadilah enak. Yang penting ada energi masuk, pacak datang ke sini. Betul? Kita tuh hadir teman-teman, harus menjadi solusi bagi banyak orang. Kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus berduit? Kenapa harus kita jadi pegawai? Kenapa harus jadi bos? Kenapa harus punya perusahaan? Kenapa harus jadi orang yang bermartabat? Karena kita harus jadi solusi kebahagiaan bagi orang lain. Setuju? Setuju? Maka oleh karena itu ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Aku kepengen mengangkat derajat orang yang ada di sekitarku. Maka saya ini alhamdulillah atas izin Allah gabung di salah satu travel umroh. Saya besarkan. Kalau saya kepengen umroh gampang urusannya, berangkat mudah, betul? Tapi ya Allah, aku kepengen membesarkan travel umroh. Saya kepengen memberangkatkan guru ngaji, marbot masjid. Saya kepengen memberangkatkan anak yatim hafal Quran, tukang gali kubur. Saya pengen mengumrohkan habaib. Saya kepengen mengumrohkan kaum duafa, orang miskin. Sehingga ya Allah, kirim aku ya Allah. Ribuan jamaah berangkat dari travel aku. Aku kalau punya banyak keuntungan, punya banyak hasilnya, kepengen ngumrahkan orang-orang yang belum mampu supaya sampai ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Maka apapun teman-teman impiannya, besarkan impian. Besarkan impian. Jangan sampai perutuan. Aku nyuca ini aku bayar lagi saro, nak makan bayar saro, nak ini saro terus hidup. Saro terus sampai kapanpun jadi orang saro. Apa? R-nya 2. Sarro, saking saronya R-nya 2, sar. Tapi kalau kamu lagi di fase saro, kamu mencoba R-nya dibuang siko, saro. Lalu kamu bantu orang yang lebih saro. Ya. Akhirnya Allah menolong kamu. Kenapa? Kalau orang berinfak misalnya ya, kita nih lagi saro, betul, saro misalnya. Tapi kulihat ya Allah, ada orang di pojok sana, kita belum makan siang. Ada orang di pojok sana, bukan makan siang baik dia belum, dari makan pagi dia belum, bahkanlah 2 hari. Ya Allah, gorengan ini ya Allah semoga jadi wasilah dia sembuh dari laparnya. Semoga jadi wasilah aku diangkat derajat gitu. Jadi ketika kita susah, cari orang, bantu orang yang lain, mudahkan urusan orang lain. Mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Kalau bisa membantu urusan orang lain, Allah bantu urusan kita. Betul? Maka oleh karena itu, wa amilus sholihat. Kemudian apa lagi supaya kita enggak rugi? Wa tawasaw bil haq. Apa artinya? Tolong menolong, saling menasehati dalam hak, kebenaran atau kebaikan. Jadi orang baik jangan diam. Apa? Orang baik jangan. Anak muda mau jadi anak muda yang baik, diam atau bicara? Baik, diam atau bicara? Bicara dong. Orang baik jangan diam. Kalau orang baik diam, pacak dak. Ini kemarin siapa namanya? Kawan-kawan yang ngerek bendera itu. Pas Kibra yang enggak pakai hijab, kalau kita wong baik diam, lanjut lepas di hijab. Tapi karena orang baik tidak diam, gerakan media sosial, gerakan jempol, protes sini, protes itu, protes di TV itu, akhirnya apa? Besok harinya yang tadi nggak berhijab dapat pertolongan Allah, pacak pakai hijab untuk mengibarkan merah putih. Orang baik jangan diam. Watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Berbicara yang baik. Siap teman-teman? Jadi kalau ada ngelihat teman kita yang nggak malas, jangan diam, semangati bro, ayo bro, semangat bro, semangat bro, semangat bro, bentar lagi kita umroh bro, sebentar lagi kau nak berbini bro, semangat bro, semangat bro, nyari gawe bro, semangat bro, gitu loh, ya. Watawasau bil haq, supaya hidup tidak rugi. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabar. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Artinya apa? Orang baik harus peduli. Harus apa? Ada kawan musibah tolong, minimal didoakan. Sehingga apa? Sehingga supaya kita hidupnya tidak merugi. Nah, maka apa sambungannya dengan tema kita hari ini? 2 nikmat yang sering terlupakan dalam hidup orang.
Saya ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang indah, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yakni as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Apa yang pertama? Kesehatan, yang kedua waktu luang. Nah, dan banyak orang tertipu di dua ini. Lagi sehat, anak muda banyak yang ngerokok. Banyak enggak? Banyak enggak? Lagi sehat banyak ngerokok. Lagi sehat banyak minum kemasan kaleng, minuman ini, minuman itu yang 1.000, 2.000 itu. Banyak enggak? Nanti cuci ginjal, hati-hati ente. Betul? Ada enggak yang suka minuman kaleng? Hati-hati antum ya. Hati. Kenapa banyak orang tertipu? Mentang-mentang enak, manis, dingin diminum. Rugi enggak kira-kira? Rugi enggak kira-kira? Coba trending yang kemarin di berita ya, riset itu di salah satu rumah sakit, lebih dari 30 orang ya, anak budak muda cuci darah, bro. Cuci darah. Lemaklah nyuci motor daripada cuci darah, betul? Nyuci motor bersih. Nyuci mobil bersih. Mobil kawan kita cuci dapat duit, motor kawan minimal dapat makan siang ya. Nyuci darah jangan. Betul? Betul? Nah, maka kenapa kata dokter di rumah sakit diungkap kenapa banyak anak muda tren cuci darah? Ya tadi, nikmat yang terlupakan, nikmat sehat tidak dijaga. Maka oleh karena itu anak muda yang rajin ke masjid siap jaga kesehatan? Ya, saya nggak bilang rokok itu haram buat antum. Antum bisa pelajari sendiri ya. Tapi saya mau bilang dengan antum, rokok membunuhmu. Itu kata iklannya, bukan kata ana. Rokok membunuhmu. Ketika dicek, oh ternyata nikotinnya tinggi, bisa merusak, mengganggu kesehatan. Maka kata Quran, jangan bunuh dirimu. Jangan apa? Bunuh dirimu sendiri. Jadi gimana? Rokok membunuhmu kata iklan. Kata Quran, jangan membunuh dirimu berarti boleh nggak merokok? Kan rokok bilang iklan rokok membunuhmu. Kata Quran, jangan bunuh dirimu. Berarti rokok boleh nggak? Temu ke dewe jawabannya. Lah dewasa ya nak. Maka oleh karena itu Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz masam nih yang habis makan itu kan kebiasaan, betul? Allah bisa karena biasa. Karena Allah biasa akhirnya tumbuh candu. Maka teman-teman kemarin Dr. Dasar Latif ya, Ustadz juga ya, jelas ke bahwa diantara keuntungan rokok, salah satu rokok ya, tapi mungkin tidak tahu merek apa-apa saja, ada yang digunakan keuntungannya itu mensupport untuk persenjataan menyerang saudara kita di Palestina. Maka kalau ada perokok, rokoknya itu ternyata ada keuntungan untuk membunuh saudara di Palestina, berarti kamu perokok mental penjajah. Maka cek rokok antum ya. Maka oleh karena itu teman-teman ya, tapi saya nggak nyinggung ya, ya, cuma ngatur ke baik. Baik ya, tutupan semua yang dimuliakan oleh Allah ya, ngatur ke tanda sayang, watawasau bil hak ya, karena ini mumpung masih sehat, watawasau bil hak, masih sehat, belum kena kanker, belum kena serangan jantung, belum kena cuci darah, masih watawasau bil hak. Kalau diantara kamu lah ada yang serangan jantung, lah ada cuci darah, saya watawasau bis sober, sabar bro, ini ujian, insya Allah sembuh kau bro, insya Allah kamu sembuh dari ini. Itu kalau lah watawasau bis sober, siap-siap ya, bolak-balik rumah sakit. Antum mau bolak-balik rumah sakit apa rumah makan? Rumah makan jangan bolak-balik rumah sakit ya. Oke, begitu dia ya. Maka itu kesehatan supaya hidup kita tidak rugi. Yang kedua, waktu luang, wal faraq. Jadi jangan sampai waktu luang ini terbuang sia-sia. Mumpung masih muda bro, waktu antum baca buku harus lebih banyak. Setuju? Mumpung masih luang, banyak-banyak baca buku. Mumpung masih luang,
banyak-banyak ngapal, mumpung masih luang, kejar kuliah berprestasi, mumpung masih jomblo, perbaiki diri, mumpung masih banyak waktu, ikut support dukungan gerakan-gerakan. Tanya Ustaz Reno misalnya, Ustaz, apa yang pacar aku bantu Ustaz? Oh gitu. Aku nak melok ngantar beras anak yatim Ustaz. Aku nak melok misalnya gerakan biker subuhan di masjid-masjid. Kapan ada program? Kapan Ustaz? Nah, maka mumpung masih muda. Pernah kita bahas ya temanya mumpung masih muda ya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, maka waktu luang jangan terbuang sia-sia. Barakallahu fikum. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Kang Abiu, mic-nya dikasih ke teman-teman yang kepengen nanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih, Masya Allah sekali penjelasannya tadi, sangat luar biasa. Dengan judul yang dibahas tadi Ustadz mengenai dua nikmat yang sering manusia lalai. Rapi ingin bertanya masalah nikmat waktu luang Ustadz. Ini berkaitan sekali dengan kita sebagai anak muda ini terkadang sangat tidak menghargai waktu, yang mana waktu ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan kita. Nah, jadi Ustadz, bagaimana kita membagi waktu itu agar istiqomah dalam membaca ataupun menghafal Al-Quran Ustadz? Terkadang hari ini kita itu istiqomah ataupun rajin, kemudian besok mulai pudar lagi. Bagaimana Ustadz kiat-kiat biar kita itu tetap istiqomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini benar. Jadi kita nih kadang relate juga ya dengan permasalahan masa muda ini kadang melalaikan teman-teman. Maka zaman globalisasi, teknologi yang hari ini kita saksikan, banyak anak muda dari pagi sampai siang pegang handphone, siang sampai petang pegang handphone, petang sampai malam pegang, sebelum tidur pegang, bangun tidur nyari HP. Bukan nyari emaknya, dia emaknya masih hidup apa tidak, tak dicarinya. HP aku hidup apa tidak, nyari casan ya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus berbenah ya. Jangan terlalu sering memainkan HP sehingga hidup kita tidak ada gunanya ya. Hafalan gak nambah, bisnis gak berkembang ya. Harusnya apa? Harusnya teknologi itu mensupport. Ini baru yang benar. Misal antum ekspansi bisnis ya enggak? Kemudian apalagi cari insert ilmu-ilmu, nonton Mang YouTube, nonton video-video inspirasi di Instagram. Boleh main medsos, tapi harus bijaksana. Jangan sampai yang berjoget-joget ditonton-tonton terus ya. Yang bergoyang-goyang, tidak habis-habis, goyang itu, goyang ini ya lah. Tren ini, tren itu. Nah, habis waktu kita. Nah, maka teman-teman ya, membagi waktu untuk menjadi produktif gimana kiat sederhananya? Yang pertama, kiatnya adalah bagi mudahnya kita ada waktu yang produktif bersama waktu-waktu sholat kita. Ini aja yang pertama. Jadi ketika misalnya waktu sholat kita harus produktif. Produktif dalam apa? Ketaatan. Gimana caranya? Sholat awal waktu. Sholat awal waktu. Bahkan teman-teman, kita sambut sholat itu kan sekarang sudah ada nih di HP jadwal sholat di download. Oh misalnya azan isya. Jam berapa sekarang azan isya? 19 lewat 19 lewat berapa tuh? Lewat 5 apa lewat 4? Lewat, nah, berarti kita minimal jam 19 sudah standby. Nah, sudah disiplin. Ambil wudhu, datang ke masjid ya. Ya kalau mentok-mentok nian pas azan bergeraklah menuju masjid. Bergerak, sambut panggilan Allah, betul? Itu mengatur waktu produktif sebagai muslim. Yang pertama pegang waktu sholat kita disiplin ya. Setelah itu apa isi setelah sholat itu apa kegiatan? Misal antum baca selembar jadilah, atau zikir istighfar lah minimal kalau lagi sibuk nian ya. Pokoknya ada kerjaan produktif mendampingi sholat. Nah, ada beberapa sholat kita pilih yang mana nih yang bisa produktif baca buku. Oh habis subuh misalnya waktunya sejuk nyaman,
Ya sudahlah, aku baca buku, melatih baca buku biar dapat ilmu baru. Ambil dulu subuhnya ya. Mungkin kalau zuhur asar antum lagi begawe gitu ya, atau kerja lah ya. Maka ambil dulu waktu subuh, ngisi waktu produktif. Jadi ada kebiasaan ya, kebiasaan yang baru ya. Maka bongkar kebiasaan lama ya enggak? Yang habis subuh masih aturu. Apa aturu? Bahasa Jawa ya. Tidur ya. Aturu ya. Naum ya bro. Tidur. Nah jadi habis subuh jangan tidur. Kenapa? Karena ada doa Rasulullah. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Maka antum habis subuh pasang kegiatan produktif baca buku misalnya ya. Selanjutnya apa lagi? Nah kita sediakan ini langsung ke ngapal Quran ya. Ataupun ya nambah hafalan sebagai mukmin. Nah di subuh ini mungkin bisa antum ya. Atau nanti punya waktu-waktu spesial. Misal habis asar ya. Atau waktu-waktu habis isya ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Yang penting ado ya. Yang penting jadi ada gitu ya. Selain itu bagaimana produktif waktu kita sebagai anak muda. Punya kawan circle yang baik. Circle yang baik. Jadi kita ini teman-teman, hidup kita ini 11-12 dengan kawan kita ya. Kalau kawan antum orang sukses, insya Allah kamu jadi orang sukses. Kalau kawan kamu banyak ustadz, banyak kiai, insya Allah bentar lagi kamu jadi kiai, jadi ulama juga ya. Nah, rajin datang ke satu cinta, insya Allah ketemu teman-teman satu circle fisabilillah. Insya Allah cepat atau lambat nanti kamu jadi pengusaha sukses tapi dekat dengan masjid. Ya, kan misalnya sekarang Ustaz Reno lagi nggarap travel, misalnya travel umroh. Bentar lagi kamu berangkat ke Mekah, yakin aja ya. Tidak karena ada Ustaz Reno pegang travel, tidak kalau berangkat ke kalian ya enggak. Maka doa ke ya enggak, ya Allah mudah-mudahan travel Ustaz Reno makin maju ya enggak. Tiba-tiba ada door prize, satu cinta nanti suatu saat siapa tahu ya. Namanya doa. Yang penting berdoa. Siapa tahu doa-doa antum tembus langit malam ini ya. Tahu-tahu bulan depan November Desember full satu pesawat misalnya anak berangkati. Pacak baik kita gesernya door prize. Untuk yang paling rajin dari pertama sampai sekarang tidak bolong-bolong majelis malam Ahad misalnya ya. Dapat hadiah misalnya ya. Siapa tahu rezeki milik Allah. Penting pasang niat baik. Betul? Pasang niat baik. Apa niat baik? Ya Allah, aku pengen menyenangkan hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka ketika nanti teman-teman kita dipandang Rasulullah, ternyata mudah-mudahan Rasulullah mengenali wajah kita. Oh, antum umatku ya, yang sering datang malam Ahad yang sejak jomblo ya. Oh, Masya Allah, misalnya ya dah. Sejak masih jomblo lah fisabilillah. Kan fisabilillah yang dicintai Allah dan dengan Nabi Muhammad itu siapa? Anak muda yang tumbuh hatinya mencintai masjid. Bahkan siapa kata Rasulullah yang mendapatkan naungan? Anak muda yang ketika ditawari diajak berzina, apa jawabnya? Aku takut kepada Allah. Jadi ukhti, kalau ada cowok ngajak pacaran apa jawabnya? Aku takut kepada Allah. Ikhwan, kalau ditembak cewek mungkin antum saking gantengnya ya. Seluruh akhwat di Palembang ini WA antum ya. Bang, galak dak bang jadi cowok aku bang. Pokoknya aku kalau biayai kau tuh kuliah, dak usah cari-cari duit lagi, aku le kayu katanya misalnya. Apa jawab antum diajak pacaran? Aku takut kepada Allah. La ilaha illallah. Ionian apa? Nah, godaan nih ngeri-ngeri sedap juga ya gak? Begitu bang ya, harus punya circle teman-teman baik. Nah mudah-mudahan orang samping kanan samping kiri antum adalah teman-teman antum fisabilillah, amin. Maka pegang orang kanan, pegang dulu orang kanan, orang kiri dipegang. Nah kanan kiri sekundang, bilang sama dia, sahabatku, kita janji yo bersahabat di jalan Allah. Sampai jumpa di Baitullah, umroh haji. Sampai jumpa masa depan sukses. Sampai jumpa di surga. Amin ya rabbal. Nah, maka teman-teman tengok kan antum sebelah kanan sebelah kiri. Ahad depan pastikan dia berangkat. Setuju? Kalau dia tidak berangkat jemput. Setuju? Dan bawa kawan baru. Kan lemak kalau rame saya ini ya dah. Nah, dapat ilmu tak malam ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang Ahwan ada yang mau tanya enggak? Satu pertanyaan, dua pertanyaan boleh? Ada lagi? Yang Ikhwan boleh? Ada yang mau tanya lagi?
Ya. Kate. Kalau kate kita akan tutup. Kalau kate. Jangan kate-kate, agak nak bertanya, ya dah. Sesi curhat, ya dah. Curhat dong, Wah. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sehat ya. Mana teman-teman dari Biker Subhan Sriwijaya, ada angkat tangan? Yang datang ada nggak? Yang dari Biker tadi kemana? Oh lah di luar ya. Ya kalau teman-teman ada aktivitas nanti bisa gabung sama teman-teman Biker Subhan. Atau teman-teman infak beras punya gerakan yang cakep ngantar beras ke anak-anak yatim, teman-teman boleh join lah ya. Join fi sabilillah ya. Siapa di sini yang belum masuk grup Majelis Satu Cinta boleh angkat tangan? Yang belum masuk grup? Berapa orang? Ya, yang belum masuk boleh angkat tangan? Ya, yang sudah masuk mana yang sudah masuk? Nah, yang sudah masuk tolong dicatat temannya yang belum masuk ya. Masukin nanti ya. Ya, Bang ya, masukin ya. Masukin ya. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita doa. Kita doa dulu ya. Baik. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, jadi kebaikan, jadi jalan keberkahan. Al-Fatihah. Dua menit yang berharga untuk teman-teman. Silakan manfaatkan 2 menit ini. Angkat tangan berdoa yang paling khusyuk. Berdoalah masing-masing. Di majelis ilmu turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah. Berdoa dengan Allah, apapun yang antum pengen mintalah dengan Allah. Saran ana minta kesehatan, keimanan, ketakwaan, minta rezeki, minta ampun. Silakan. Doain orang tua antum, adik kakak antum, doain guru-guru antum yang berbuat baik dengan antum. Titip doanya juga buat Ustadz Reno, silahkan hadiahkan doa dari antum malam ini spesial. Doain anak silahkan, rezekinya lancar, S3-nya selesai. Doain juga bisa berangkat umroh haji dan memberangkatkan banyak orang. Doain keluarga anak makin sakinah, anak-anak soleh-soleha, amin. Doain orang tua kami istiqomah. Doain juga teman yang ada di kiri kanan antum. Silakan sebutkan nama teman antum satu persatu dalam hati, doakanlah. Siapapun yang mendoakan orang lain, kebaikan itu akan kembali padanya. Sahabat, persahabatan yang indah adalah persahabatan di jalan Allah. Doakan nama-nama teman antum yang berada di jalan Allah. Wabil khusus yang datang sama-sama malam ini. Doain ya Allah. Mudah-mudahan dia punya pekerjaan yang baik ya Allah. Rezeki makin lancar, keluarganya baik ya Allah. Siapapun yang mendoakan kebaikan orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Sahabat, persahabatan indah di jalan Allah. Persahabatan yang panjang adalah persahabatan bersama-sama kita menggapai ridha Allah menuju surganya. Doakan juga saudara kita di Palestina, silakan. Untuk mujahid-mujahid fisabilillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan ya Allah kami adalah anak yang bisa memberangkatkan orang tua kami ke tanah suci untuk umrah haji ya Allah. Jadikan kami menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami, mertua kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi fakir miskin, anak yatim, doa apa ya Allah. Jadikan kami adalah sinar penerang untuk para guru ngaji ya Allah. Marbut masjid, tukang gali kubur, jadikan kami sinar kebaikan untuk mereka ya Allah. Datangkan harta-harta yang baik kepada kami sehingga mudah kami mengeluarkannya di jalan-Mu ya Allah. Besarkan bisnis-bisnis kami ya Allah. Besarkan ya Allah bisnis-bisnis kami kaum muslimin ya Allah. Agar kami bisa menjadi jalan kebahagiaan untuk banyak orang.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laki bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Teman-teman semua, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman balik dari sini makin sehat, rezekinya makin lancar, urusannya makin dimudahkan Allah, yang kuliah makin sukses kuliahnya, lulus tepat waktu. Bagi antum yang sedang menanti pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya menjadi pekerjaan yang halal. Dan malam ini Ustaz Reno juga ngajak ya, teman-teman kepengen saya minta tolong ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut jadi agen-agen share siar ke Baitullah ya. Gampang teman-teman, cuman nge-share brosur umrohana ya. Kalau ada yang daftar lewat story antum, nanti mudah-mudahan bisa dapat 1 juta buat antum ya. Bayar nggak 1 juta? Kalau kurang nanti tambahi boleh ya nak? Ya, yang penting share baik dulu ya nak? Share baik. Yang penting share di story ya, status ke Baitullah, brosur-brosur umrana ya. Kalau ada yang nyangkut di antum, insyaallah untuk agen ada 1 juta insyaallah untuk berbagi di jalan Allah. Antum bisa gunakan untuk makan, naktir kawan, naktir orang. Mudah-mudahan jadi keberkahan, betul? Mau nggak? Mau ya. Nanti anak kirim di grup, pokoknya kirim ke teman, share baik, share baik. Kapan ada nyangkut di story antum, berapa harganya? Nah berarti nyangkut itu di story antum ya. Nah, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan ya. Kalau ada 20 orang daftar, insya Allah bisa berangkat gratis juga ya. Karena ada program untuk agen 20 pendaftar lewat dia, orang ke-21-nya gratis. Dan itu semoga antum ya, insya Allah. Nak jadi mitra juga boleh. Kalau mitra tuh syaratnya nyetak spanduk ditempel di depan rumah. Ujrohnya naik dikit, 1,5 juta ya. Kapan 15 orang, orang ke-16-nya gratis ya. Gitu. Ada lagi yang peluang lebih besar, namanya kantor perwakilan ya. Kantor perwakilan itu syaratnya bukan hanya tempel spanduk, tapi punya agen-agen di rumahnya. Misalnya Tigowong, tim Kito ya. Nah itu ujrohnya Masya Allah dahsyat 2 juta siko jamaah. Dan kalau dapat 10 jamaah antum orang yang ke-11 ya. Ya ini pilihan lah ya, mungkin dimulai dari share-share dulu ya dah. Siapa tahu caknya aku paca. Nah siapa tahu kan dulur kita, mamang kita ya dah. Ada yang nak berangkat umrah, kita jadi jalan kebahagiaan, dapat pahala iyo, dapat rezeki iyo, kurang apa di jalan Allah, betul? Barakallahu fikum, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita semua sampai jumpa di Mekah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa dan penutup tadi, maka usai sudah acara Majelis Satu Cinta pada malam hari ini. Dan insya Allah teman-teman, minggu depan kita kembali dengan tema-tema kekinian yang menarik tentunya. Dan jangan lupa teman-teman selalu istiqomah ya, ajak temannya. Semangat. Insya Allah ya. Semangat teman-teman. Masya Allah. Oke. Baiklah. Kembali saya tutup kembali ya dengan berakhirnya kajian malam hari ini, maka usai sudahlah pertemuan kita yang begitu menyenangkan pada malam hari ini. Semoga semua yang pulang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Besok hari Senin kerjanya lancar, seluruh pegawainya dimudahkan oleh Allah SWT, yang skripsinya lancar. Amin. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ayo Ustaz, gabung semua yuk. Sini yuk, bareng-bareng yuk. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, gabunglah seluruhnya, gabunglah. Ya, yuk, masukkan yuk. Ya. Masukkan. Nah, dapat. Siap. Ya, sekarang kayak baru, sekundang.